Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sobat UB Radio yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting iman kita dan Islam kita dalam kondisi insya Allah senantiasa meningkat kualitasnya. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sobat UB Radio yang dirahmati Allah SWT, ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka hadis ini adalah hadis yang seringkali kita dengarkan dan mungkin tingkatannya sudah populer banget, dan ini mungkin sangat-sangat dihafal oleh orang-orang yang memang punya modus tertentu ketika dia berpuasa. Hadisnya bunyinya begini: naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Masya Allah ya. Kalau dilihat dari penerjemahannya menjanjikan banget gitu ya. Orang Islam itu tidak usah capek-capek sholat, tidak usah capek-capek puasa, tidak usah capek-capek zakat, tidur aja itu sudah ibadah. Lalu ditegaskan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, ya, di dalam kitabnya yang berkaitan dengan Syu'abul Iman itu disebutkan sebanyak 3 riwayat, ya. Memang Imam Al-Baihaqi ini sudah berkomitmen dalam muqaddimah bukunya atau kitabnya tersebut bahwa dia tidak akan pernah memasukkan dalam kitabnya hadis-hadis palsu. Jadi hadis palsu itu adalah ya, betul-betul tidak berasal dari Rasulullah, ya. Nah, maka kalau Imam Baihaqi sampai memasukkan 3 riwayat tentang tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, kedudukan hadis ini paling tidak adalah dhaif. Demikian juga yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ya, menyebutkan bahwa hadis ini ada tingkatannya adalah hadis dhaif. Namun sebagian daripada ulama berpendapat hadis dhaif itu boleh diamalkan kalau untuk memotivasi kita dalam beribadah. Nah, kalau semangatnya hanya tidur sebentar saja, ini sebenarnya tidak masalah. Tapi bayangkan puasa, sahur, sholat subuh, setelah sholat subuh kemudian tidur. Nanti istirahat tidurnya ketika sholat zuhur, ya. Itu pun kalau bangun. Nah, sholat zuhur dulu, setelah itu wirid, tidur lagi. Nah, ini jadi teringat lagunya salah seorang seniman musik, tidur lagi, akhirnya juga mati ya. Kalau terlalu banyak tidur. Lalu kemudian sampai asar tidur. Nah, nanti menjelang berbuka baru bangun dan berbuka. Nah, bagaimana kedudukan hukumnya orang yang puasa tapi banyak tidurnya? Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi perlu disadari kalau kita belajar dari sejarah bagaimana Rasulullah, ternyata justru Rasulullah dan para sahabat kalau di bulan suci Ramadan itu mereka lebih produktif. Maka Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan itu sedekahnya seperti
daun atau bulu yang menempel di ranting pohon, begitu ditiup angin langsung hilang. Karena hartanya tidak pernah tersimpan lama kalau di bulan Ramadan, saking cepatnya disedekahkan oleh Rasulullah SAW. Coba kita lihat para imam, contohnya Imam Syafi'i itu bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali sepanjang Ramadan. Bahkan Rasulullah murajaahnya ayat-ayat Al-Quran dengan Jibril adalah di bulan Ramadan. Perang Badar pun itu di bulan Ramadan. Maka kalau dari segi ini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kedudukan hadis ini adalah dhaif. Dhaifnya artinya ada pertentangan dengan fakta sejarah. Ya, kita sebenarnya harus bersyukur di zaman saat ini, di bulan Ramadan kita tidak ada perang. Coba bayangkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, jalur Gaza yang tadi malam itu diserang. Tiba-tiba mereka ketika khusyuk tarawih. Ini makanya kita harus bersyukur ini ada di Indonesia ini. Karena tadi malam itu, beberapa malam yang lalu, kemudian pasukan Israel itu masuk ke dalam masjid kemudian menembaki orang-orang yang sedang sholat tarawih. Mereka jumlahnya banyak yang tarawih itu, tidak seperti kita. Ya, ini kan sudah, kalau ibarat sebuah pertandingan kita sudah sampai babak semifinal ini. Ya, penyisihan kan sudah banyak orang yang tersisih sudah di masjid itu ya. Dan sop masjid sudah mengalami kemajuan yang berarti. Sopnya semakin maju maksudnya, ya. Maka kita harus bersyukur dengan kondisi Indonesia saat ini aman, tentram, damai. Seharusnya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Nah, buru-buru mendekatkan diri lah, ini malah ada kampanye naumun, naumus shaim ibadatun. Orang ya, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Lalu ada nggak larangannya orang tidur di bulan puasa? Ya nggak ada. Ya, orang yang tidur dengan di bulan Ramadan ataupun tidak itu kan tidak ada larangannya, asalkan proporsional. Ya, tahu masa sedang nyetir tidur nabrak. Ini himbauannya polisi kan begitu. Ya, kalau sudah tubuh kita ini, karena dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asha. Jadi malam itu hendaklah kalian gunakan untuk istirahat. Ya, malam itu dijadikan oleh Allah untuk tempat istirahat. Salah satu di antara aktivitas yang paling baik ketika kita dalam kondisi capek adalah tidur, karena seluruh organ tubuh kita akan istirahat. Kecuali kalau tidurnya sambil mencak silat gini, nggak tahu. Ya, tapi kecenderungannya kalau orang tidur itu kan istirahat semuanya organ. Makanya ketika kita tidur itu kan bacanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena tidur itu seperti mati sementara. Sehingga ketika kita bangun lalu membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sobat UB Radio yang dirahmati Allah SWT, berikut ada beberapa hal yang merupakan pendapat para ulama tentang hukum tidur di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam hari nggak masalah, ini masalahnya siang hari ya. Menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, tidur sepanjang hari selama bulan puasa memang tidak akan membatalkan puasa ya. Puasa tetap sah, namun sebelumnya dia harus niat dulu ya, niat dulu. Jadi kalau dia sudah berniat untuk berpuasa, lalu kemudian dia tidur sepanjang hari, kerjanya cuma tidur, pokoknya menunggu matahari terbit dan menunggu matahari tenggelam. Dan suara yang paling sangat dia idolakan adalah suara azan maghrib ya, karena di saat itu dia harus kemudian berbuka puasa. Dan menurut penelitian ilmiah, sobat UB Radio yang betul-betul, orang Islam paling disiplin itu adalah ketika saat puasa. Kapan?
ketika mau berbuka. Disiplin banget itu ya. Terlambat 1 menit muazzinnya bisa diomelin gitu ya. Jangan sampai diomelin muazzinnya ya, karena terlambat azan. Jadi menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama atau mayoritas ulama menyebutkan bahwa tidur sepanjang hari di bulan Ramadan itu tidak sampai membatalkan puasa. Seperti yang dilansir dalam Muhyiddin Syaraf An-Nawawi Sharhul Muhadzab juz 4, yaitu halaman 384, bahwa para ulama telah bersepakat jika seseorang terbangun sebentar dari tidur siangnya, kemudian ia melanjutkan kembali tidurnya, maka tetap sah puasanya ya. Jadi kalau secara pengertian istilah, puasanya ini tetap sah, tapi juga dia termasuk ke dalam orang-orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia ya. Seperti tadi itu, Rasulullah dan para sahabat itu justru bisa lebih produktif kalau di bulan Ramadan. Ini kan terbalik kalau memang digunakan untuk tidur saja ya. Jadi tetap sah puasanya. Hanya saja lanjutnya puasanya akan terasa hambar, tidak terlalu bernilai ya. Padahal banyak aktivitas ibadah yang bisa dilakukan ketika di bulan Ramadan, dan ibadahnya itu bernilai pahala 2 kali lipat. Misalnya bisa baca Quran ya, forum diskusi ilmiah kalau kita sebagai orang yang di akademisi kampus ya, ingin orang, kemudian banyak sebenarnya peluang-peluang amal ibadah dan peluang-peluang amal jariah itu di bulan Ramadan itu sangat banyak. Mulai dari memberi makan orang yang berpuasa, kemudian mendengarkan kultum ya. Kultum kan mesti ada ya. Kalau tarawih itu mesti ada kultum itu di beberapa masjid, mayoritas masjid Islam kan begitu ya. Kemudian ada kajian sebelum berbuka puasa, termasuk pada siang hari ini Anda tidak tidur tapi mendengarkan UB Radio. Nah ini juga termasuk berpahala di sisi Allah SWT, karena pendengaran Anda difungsikan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Apalagi kita mengkaji tentang kajian yang berkaitan dengan amal ibadah kita. Lalu pendapat yang kedua, hati-hati tidur yang membuat dosa. Nah, tidur itu memang tidak berdosa ya. Tidurnya orang yang berpuasa boleh-boleh saja. Apalagi jika tadi malam itu, Masya Allah, ini ada pembenarannya ya, ada pembenarannya. Tadi malam sholat tarawih, tadarus Al-Quran ya, sampai malam ya, sehingga berkurang waktu tidurnya. Nah orang seperti ini itu ada legalitasnya. Nah ini orang yang tadi malam tidak tilawah, tadi malam tidak tadarus, tadi malam hanya tadarusnya di kafe ya. Tadarus di kafe tidak mungkin. Nanti pengunjung kafe yang lain menganggap aneh. Tapi kalau digagas ini bagus juga ya Mas ya. Kalau digagas ini bagus juga. Kalau ada orang yang misalnya memindahkan tadarusnya di kafe sampai sahur, nanti ketika waktu sahur bubar untuk membangunkan orang sahur. Nah masalahnya ini adalah kebalikannya ya. Kalau sudah masuk di kafe itu dari sejak habis sholat tarawih, apa yang dilakukan ya? Paling lomba Mobile Legend, push rank ya, lomba game ya. Nah ini masalahnya yang melalaikan itu. Kalau dengan itu sebenarnya dia lalai tadi malam, kemudian pagi harinya ngantuk, itu sebenarnya tidak ada legalitasnya untuk tidur. Nah, kalau di sini kan legalitasnya adalah orang yang kemudian tadi malam capek beribadah ya, kemudian dia bolehlah untuk istirahat sebentar, itu pun tidak sepanjang hari ya. Jadi kenapa dikatakan hati-hati kamu kalau tidur di siang hari ya? Hati-hatinya bisa saja orang yang tidur itu berbuat dosa. Apa sebabnya? Karena mungkin bisa jadi karena tidur itu dia melalaikan ibadah ya. Lupa sholat duha, kemudian lupa sholat wajib yang telah ditetapkan. Nah ini kan bermasalah tidurnya. Maka sobat UB Radio yang dirahmati Allah SWT, maka kesimpulannya adalah bahwa tidur di siang hari di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Namun
hendaklah sebagai himbauan untuk diri saya sendiri dan para sobat UB Radio, mari mumpung kita sudah masuk di bulan Ramadan, ini sudah yang setengah ya, sudah melebihi setengah, 15 hari lebih sudah ini. Kurangi tidur kita, mari kita perbanyak untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Paling tidak ya kita ngerjakan skripsi lah bagi mahasiswa yang sedang menjalankan kuliah atau sedang menunggu saatnya untuk diwisuda ya. Gunakan sebaik mungkin khatamal Quran. Kalau Imam Syafi'i bisa 60 kali, ya mungkin paling tidak kita 6 kali, atau tidak 6 kali ya setengahnya. Kalau tidak ya 1 kali lah untuk menghatamkan Al-Quran. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk sobat UB Radio dan untuk saya terutama. Dan akhirnya sekali lagi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika terdapat kesalahan di dalam penyampaian saya, dan kami ucapkan terima kasih atas keterlibatannya, atas peran serta Anda semua untuk mendengarkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.